kita bersama-sama jalan-jalan dalam rangka untuk refreshing atau mencerdaskan otak supaya jangan terlalu sepaneng dalam pekerjaan, kuliah, mencari ilmu, dan khususnya itu mencari rezeki ya. Karena kita bersama-sama di sini ya niatnya untuk kembali lagi ya supaya bisa refresh pikirannya, jangan sepaneng terus. Ya kita bersama-sama menikmati. Di sana bisa dilihat sendiri ada pemandangan yang pantainya ini bersama-sama ini loh, rame banget ya. Kayak anak bocah sarungan. Pantai Alam Indah Kota Tegal. Udaranya cukup panas dan ombaknya masih terasa besar ya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga diri baik-baik, sahabat-sahabat semua. Ya ini bisa dilihat sahabat-sahabat semua, ini sedang berada di PAI, Pantai Alam Indah. Luar biasa pemandangannya ya, bagus. Jadi jangan lupa kita tetap berusaha ikhtiar agar selalu jalan-jalan supaya refreshing ya, supaya otaknya refresh. Bisa dilihat depan banyak keremehan. Pantainya cukup lumayan bagus kalau kita bisa menjaga ya, terutama sampah-sampahnya ini jangan sampai kita buang sembarangan. Anak kapal jalan-jalan ke Pantai Alam Indah Kota Tegal. Wong pantai jalan-jalannya yang pantai terus, wis ora apa-apa, sementing refresh. Ya sahabat-sahabat semua, meskipun kita sibuk apapun kita tetap berusaha untuk refresh otak supaya jangan stres, jangan galau. Kalau galau nanti bahaya pikirannya ya. Kita nikmati bersama udara alam yang ada di sekitar kita untuk berusaha kita jaga dan kita lestarikan. Sepertinya di sini juga lumayan bersih, kalau kita rawat ya juga bisa keuntungannya untuk diri kita sendiri dan nanti mungkin keuntungannya untuk semua orang, banyak orang. Artinya keindahan alamnya kita jaga ya. Inilah Indonesia seperti itu. Yang mau jalan-jalan ya, anak apa baik ya di sini kamera buat memfoto. Kalau touring jalan-jalan ini apalagi parkir kayu oleh-oleh dari mana, kamera oleh-oleh dari Tasikmalaya di situ Panjalu. Nah ini kalau ini peci ya buat dipakai, ada sholat. Ini kalung, kalungan ya, apa kilah wirid digawatin selamat karo Gusti Allah. Wis ngomong-ngomong yang mau kas muter-muter bakalan mangan rengginang. Jadi sini rengginang ya. Iya. Tak pangan disit rengginangnya. Rasanya asin. Ini banyu laut. Itu sahabat-sahabat semua, meskipun kita itu hidupnya sendiri ya, ataupun yang masih sudah punya pasangan, sudah punya jomblo, misalkan masih jomblo seperti itu, kita bersama-sama untuk terus semangat. Artinya jangan pernah kita keadaannya jomblo terus mengurung diri, tidak bersosialisasi kepada setiap orang, terus juga artinya kita menutup diri seperti itu salah. Jadi bagaimanakah yang disebut seorang yang produktif itu? Orang yang produktif itu bukan orang yang segala aktivitas itu banyak kegiatannya. Salah satunya adalah orang yang sibuk. Jadi harus bisa membedakan antara orang sibuk dan produktif. Kalau orang sibuk itu ketika ditanya alasannya banyak. Aku sibuk kene, sibuk kono, sibuk kene. Orang teng-teng, laka waktu nenggo kaca batir. Tapi yang karo kepentingan dewek, kepentingan sendiri itu dia mementingkan, itu orang sibuk. Tapi kalau orang yang produktif, sahabat,
adalah yang bisa mengeluarkan segala aktivitasnya untuk kemanfaatan, minimal kemanfaatan diri. Misalkan refreshing, itu manfaatnya apa? Selain jalan-jalan juga manfaatnya juga ya merefresh pikiran, bukan hanya mengeluarkan duit saja. Ya gitulah. Jadi meskipun kita keadaannya jomblo ataupun punya pasangan, silakan nikmati tempat-tempat wisata yang ada. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga diri baik-baik, terutama sampah-sampah di lingkungan sekitar ini jangan sampai dikotori, kasihan ya. Manganan ginan disit. Mangan. Pantai Alam Indah, Kota Tegal. Yuk, lanjut jalan-jalan. Ya, kita ke sana. Sama makan gorengan sambil jalan-jalan. Kalau belakang lah sana ya. Jauh. Nenteng na. Orang Ginang. Ya, seperti di Indonesia ini, sahabat-sahabat semua, kemarin kita sudah mendengar beberapa orang-orang yang menyimpang. Artinya seperti halnya film kemarin itu ada film yang namanya yang disebut Jejak Khilafah di Nusantara. Ini kan salah satu hal yang bisa merusak tatanan para pemuda-pemuda Indonesia, bagaimana tentang sistem khilafah seperti itu. Maka dari itu kita jangan pernah takut, kita jangan pernah takut kepada siapapun ya, bahwa Indonesia ini cukup dengan Pancasila saja. Jangan sampai diubah dalam kondisi yang seperti apapun, jangan sampai. Indonesia ini di luasnya cara gampangannya segara ki luas. Jadi Indonesia ki alamnya makmur, subur. Maka jangan sampai tanah yang makmur ini, laut yang subur ini, laut yang segara ini yang ikannya melimpah ya. Ini jangan sampai dikotori dan dirubah sistem pemerintahannya. Artinya sistem khilafah jangan sampai. Indonesia cukup dengan Pancasila saja sudah cukup ya. Nenek moyang kita seorang pelaut seperti itu katanya. Maka yang disebut Islam Nusantara ini, sahabat-sahabat semua, adalah yang dibawa oleh para ulama-ulama ke Indonesia ini ya, terutama melalui laut di sana sampai ke daratan sini, menyebarkan Islam Nusantara itu dengan niat lillahi ta'ala. Islam Nusantara adalah Islam yang ada di Indonesia. Nah, apakah yang disebut Nusantara? Yaitu Indonesia. Indonesia ini kekayaan alamnya banyak, makannya pakai pakai padi seperti itu, bukan pakai korma ataupun pakai apa. Ini Indonesia. Mangannya ya iwak ya, mangannya iwak daging onta, anggar daging onta, maring Arab ya. Maka ketika siapa saja yang berani merubah sistem pemerintahan Indonesia dengan khilafah, ya mana yang Arab disit mangan onta, terus nengkene aja mangan sega kayak kuat gede kayak gitu. Itu saja sahabat. Ayo kita jalan-jalan lagi sambil santai. Ya jadi gitu sahabat-sahabat semua, para wali songo, para ulama-ulama yang telah menyebarkan Islam di Nusantara ini melewati daripada lautan yang begitu luasnya. Ini harus kita syukuri. Jangan sampai kita berani terhadap ulama-ulama yang sudah menyebarkan Islam di Nusantara ini. Coba kita bayangkan ketika seorang ulama dari sana ya, dari seberang lautan, dari beberapa negara di bagian laut utara dan selatan, ini begitu luar biasanya seperti itu. Jadi kita berharap bersama-sama kita tetap syukuri alam yang ada di Indonesia ini. Perbedaan agama, bahasa, adat, budaya ini harus kita syukuri seperti itu. Ini saya menemukan tradisi apa itu. Ini salah satu tradisi yang ada di PAI Kota Tegal, namanya apa kayak muru-muru ora jelas. Dupa ya, rane dupa. Intinya jangan sampai kita merusak alam sekitar lah. Wangi alhamdulillah, sampah-sampah dibersihi saja ya, dijaga kebersihannya seperti itu.
nantikan kehadiran kita di wilayah tempat yang lain. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Salam semangat manfaat Kota Tegal.